Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia meminta MUI membuat fatwa mengenai wacana penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan fatwa yang disusun MUI itu diharapkan akan menjadi pedoman bagi DPR yang akan mengkaji wacana legalisasi ganja untuk medis. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa baru mengenai penggunaan ganja untuk medis. Selama ini MUI melarang penggunaan ganja tanpa pengecualian. Menurut Ma'ruf, kini MUI perlu membuat pengecualian larangan penggunaan ganja bagi kepentingan medis. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf sebagai respons atas langkah DPR yang kini tengah mengkaji wacana legalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Bahwa memang kalau ganja itu kan dilarang dalam masalah ya, dan ya sudah masalah kesehatan itu saya kira ya harus pengecualian harus membuat fatwa baru. Hal bolehannya itu, nah, artinya ada kriteria. Nah ini saya minta nanti MUI supaya segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR. Dan sampai nanti berlebihan dan menimbulkan kemudaratan. Ada berbagai klasifikasi ya, saya kira ganja itu. Ada varietasnya. MUI nanti membuat fatwa yang dengan varietas daripada ganja itu. Sebelumnya, wacana legalisasi ganja mengemuka setelah salah satu orang tua pemohon uji materi Undang-Undang Narkotika melakukan demonstrasi bersama suami dan anaknya yang menderita cerebral palsy. Menurutnya, sampai saat ini treatment yang paling efektif untuk mengobati penyakit anaknya itu adalah dengan menggunakan minyak biji ganja. Dari Jakarta, Anggada Agung, TV One mengabarkan. Majelis Ulama Indonesia pun menanggapi pernyataan Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang meminta MUI membuat fatwa mengenai wacana penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyatakan Komisi Fatwa MUI akan segera membahasnya. Majelis Ulama itu salah satu adalah mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat tentang hukum ya, dari suatu masalah. Oleh karena itu kalau ada masyarakat yang ingin bertanya tentang hukum sesuatu ya maka silakan saja ya. Dan Wakil Presiden tampaknya juga merasa penting dan merasa perlu untuk meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia, terutama dalam hal ini adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang masalah ganja dan kegunaannya untuk kepentingan medis, apakah boleh apa tidak gitu ya. Tentu saja hal ini kita apresiasi ya, dan insya Allah Komisi Fatwa akan membicarakannya ya. Wacana legalisasi ganja mengemuka setelah salah satu orang tua pemohon uji materi Undang-Undang Narkotika melakukan demonstrasi bersama suami dan anaknya yang menderita cerebral palsy. Menurutnya sampai saat ini treatment yang paling efektif untuk mengobati penyakit anaknya adalah dengan menggunakan minyak biji ganja. Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI juga meminta MUI membuat fatwa mengenai wacana penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Apakah penggunaan ganja untuk medis memiliki efek yang buruk bagi kesehatan, lalu apakah tidak ada substitusinya untuk menyembuhkan penyakit cerebral palsy? Langsung saja kita tanyakan kepada pakar kesehatan Profesor Ari Fahri Alsyam. Kami ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai orang tua yang meminta bahwa adanya regulasi yang mengatur ganja untuk kebutuhan medis. Ya, jadi memang sampai saat ini kan memang penggunaan ganja itu sebagai medis ini belum diperbolehkan di Indonesia ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari studi-studi yang ada di luar, memang uji klinik itu ada manfaat ya dalam penggunaan ganja yang kita bilang ganja medis gitu ya, yaitu untuk
pada pasien-pasien kanker untuk mengurangi nyeri, kemudian juga untuk secara khusus cerebral palsy tadi misalnya untuk mengontrol adanya kejang, mengurangi kejang, ya kemudian juga spastik yang pada pasien-pasien ini juga dia kadang-kadang kaku otot. Nah ini jadi yang disebutkan tadi ya ganja dalam bentuk minyak itu ya dalam bentuk oil tersebut bisa efektif. Oke, berarti dok, apakah memang tidak ada pilihan lain ganja ini efektif dokter katakan untuk penyakit tadi seperti cerebral palsy atau ada sebenarnya pilihan lain yang bisa digunakan orang tua ini? Ya, sebenarnya ada tadi pilihannya, cuman kan artinya begini, bahwa memang ada alternatif kan untuk obat anti kejang, ada buat anti kejang, untuk spastik juga ada, tapi ini pasien ini mungkin juga mendapat informasi bahwa kan juga cerita lagi yang di luar itu ternyata menjadi lebih stabil gitu digunakan. Kalau intinya sih menurut saya begini, kalau memang ini tentu perlu. Halo Prof. Ari, mohon maaf suara Prof. Ari sempat terputus, tapi kami ingin tahu sebenarnya seberapa efektif penggunaan ganja dan juga fungsinya dalam kegiatan medis. Prof. Ari, silakan dilanjutkan. Mohon maaf Prof, tadi terputus, bisa kembali dilanjutkan Prof. Kemudian elongasi 6,4. Halo Prof. Ari, boleh dilanjutkan kembali seberapa efektif sebenarnya penggunaan ganja dalam medis ini? Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa memang ya pada uji klinik dan juga beberapa studi di luar menyebutkan bahwa ganja ini bisa digunakan untuk indikasi tertentu. Jadi misalnya pada kasus cerebral palsy itu bisa mengurangi kejang, kemudian juga spastik begitu ya, sehingga ini memang digunakan. Tapi tadi pertanyaannya apakah ada substitusi? Ada obat-obat untuk anti kejang itu ada, kemudian untuk spastik juga ada, tapi memang pada beberapa studi ini lebih stabil digunakan. Jadi menurut saya begini, kalau memang secara khusus ini misalnya pakar-pakar cerebral palsy bersepakat bahwa ini obat dibutuhkan, ya tinggal pemerintah saja nanti yang artinya mengimpor atau bagaimana caranya untuk mengadakan obat ini, tapi dengan penggunaan yang sangat terbatas. Di satu sisi itu saya rasa kalau memang bicara soal satu kasus. Kalau untuk kepentingan yang lain misalnya nyeri pada kanker, ya nyeri pada kanker juga ada obat-obat yang ada substitusinya ya untuk nyeri pada kanker misalnya seperti itu. Jadi Prof. Ari, menurut Anda apakah ini harus diteruskan kemudian digodok sedemikian rupa dengan berbagai kajian atau di stop karena tidak cocok dan ada alternatif lain Prof. Ari tadi menyebutkan? Ya kalau saya bilang kalau ini memang untuk kepentingan ilmu pengetahuan, apalagi kita memang mohon maaf ini daerah tropical yang katanya mudah sekali daun ganja tumbuh di wilayah kita, silakan kalau memang ini harus regulasi yang harus dikeluarkan di sini. Ya tentu para peneliti itu dengan tenang saja kalau memang ini dilegalkan untuk melakukan penelitian tersebut. Tapi sekali lagi tentu artinya harus ada memang pengawasan yang ketat. Karena kan kita tahu selama ini ada efek yang disalahgunakan dari penggunaan ganja ini ya kan, artinya untuk euforia ya, untuk hal-hal yang lain lah disalahgunakan gitu ya. Ini kita juga tidak ingin kalau ini dilegalkan secara luas tentu nanti jadi juga disalahgunakan. Tapi untuk spesifik lah. Artinya untuk hal-hal yang spesifik, untuk pengembangan pengetahuan, kemudian juga mungkin kita lihat lagi nanti tentu dalam perjalanannya apa ada indikasi-indikasi lain ya selain yang sekarang ini terbukti untuk yang saya sampaikan tadi untuk chronic pain atau nyeri pada kanker misalnya, atau juga tadi misalnya pada untuk mengkontrol kejang misalnya, mengurangi kejang, dan juga untuk spastik pada kasus-kasus gangguan di otak misalnya. Nah itu tadi ya itu tentu artinya buat para peneliti dengan senang hati kalau memang ini di dalam tanda petik, mohon maaf ya, artinya kalau ini memang perlu kita eksplorasi, perlu teliti, tapi semuanya itu tentu harus kuat regulasinya. Tapi kalau secara spesifik karena ini ada kebutuhan yang mendesak untuk pasien ini, kepentingan cerebral palsy, saya rasa bisa aja pemerintah melakukan impor khusus untuk minyak ganja ini gitu ya, untuk kepentingan pasien-pasien cerebral palsy yang memang ada di tengah masyarakat kita gitu. Tapi tentu dengan penggunaan yang sangat ketat, dengan yang mengeluarkannya pun juga dokter yang memang ahli di bidang penyakit tersebut gitu. Terima kasih pakar kesehatan Profesor Ari Fahrialsyam.